Halo, selamat datang kembali di channel Saran Dokter. Kali ini Saran Dokter akan membahas tentang mengenal hiperkolesterolemia. Saya Dr. Dewi Widyastuti, spesialis penyakit dalam. Hiperkolesterolemia ini adalah suatu keadaan atau kondisi di mana terjadinya peningkatan kadar kolesterol di dalam darah. Nah, kolesterol ini sendiri sebenarnya adalah bentuk dari lemak di dalam darah dan dia bisa berikatan dengan protein, atau yang kita sebut dengan lipoprotein. Ada beberapa jenis kolesterol, diantaranya adalah 1. LDL, Low Density Lipoprotein. 2. HDL, High Density Lipoprotein. 3. Trigliserida. 4. Kolesterol total. Dalam pemeriksaan kolesterol darah, biasanya keempat item ini diperiksa secara bersamaan dengan syarat melakukan puasa sebelumnya, yakni dipuasakan selama 8-12 jam. Gejala dan penyebab. Di antara gejala hiperkolesterolemia ini, seseorang bisa merasakan pusing yang hebat, leher terasa kencang, adanya rasa mual, badan terasa tidak enak, hingga kadangkala ada beberapa pasien yang mengeluhkan sulit tidur. Untuk penyebab kolesterol ini sendiri, biasanya kita harus flashback tentang masalah apa yang dikonsumsi. Makanan yang mengandung kolesterol tinggi diantaranya adalah seafood. Yang tertinggi adalah kerang, udang, cumi, dan kepiting. Untuk ikan, kita masih boleh mengonsumsinya dalam batas yang wajar. Daging bebek, baik daging maupun telurnya. Burung puyuh, baik daging maupun telurnya. Makanan bersantan, jeroan, seperti usus babat dan lain-lain. Otak sapi. Ini adalah yang kandungannya paling tinggi. Kadang-kadang seseorang mengalami gejala ini tidak bersamaan. Ada yang kita sebut dengan simptomatik, bergejala, dan ada juga yang asimptomatik, tidak ada keluhan sama sekali. Jadi, parameter waktu setelah makan tidak menjadi patokan mutlak kapan gejala akan muncul. Faktor genetik versus gaya hidup. Penyebab kolesterol terbagi menjadi dua kondisi utama. 1. Faktor genetik. Orang dengan faktor genetik bisa mengalami kolesterol tinggi meskipun tidak mengonsumsi makanan tinggi kolesterol. Jadi kondisinya memang tidak dipengaruhi oleh makanan. 2. Faktor lifestyle, gaya hidup. Di sini peranan modifikasi gaya hidup sangat penting bagi mereka yang tidak memiliki faktor genetik. Pengelolaan dan pengobatan. Cara mengobatinya yang pertama adalah dengan mengurangi konsumsi makanan tinggi kolesterol seperti yang disebutkan tadi. Untuk obat-obatannya, hal itu tergantung dari gambaran profil kolesterol pasien. Contohnya, jika kolesterol total yang dominan, kita bisa berikan alternatif obat golongan statin atau niacin. Sedangkan untuk pasien dengan peningkatan kadar trigliserida, sangat penting untuk mengurangi konsumsi kacang-kacangan, buncis, kacang kapri, atau coklat yang mengandung almond. Kita harus lebih mengutamakan tindakan preventif daripada mengobati. Komplikasi dari tingginya kolesterol bisa dikaitkan dengan kejadian stroke, penyakit jantung koroner, dan diabetes. Kondisi ini merupakan salah satu kriteria dari sindrom metabolik yang meliputi diabetes, kolesterol tinggi, obesitas sentral, lingkar perut lebih dari 80 cm untuk wanita dan lebih dari 90 cm untuk pria. Faktor risiko hipertensi, nilai normal kolesterol. Hiperkolesterolemia tidak hanya dialami orang tua, tapi juga usia muda tergantung gaya hidup dan faktor keturunan. Berikut adalah acuan kadarnya. Kolesterol total dikatakan tinggi apabila di atas 200 mg per desiliter. Trigliserida, cut-off point-nya adalah lebih dari 130 sampai 150 mg per desiliter. LDL, bagi orang dengan faktor risiko jantung harus lebih strict, ketat. Dikatakan tinggi apabila di atas 100 mg per desiliter. HDL, ini adalah kolesterol baik. Semakin tinggi nilainya semakin bagus. Rentang normalnya adalah 40-60 mg per desiliter. Semakin di atas itu semakin baik untuk kesehatan. Sekian penjelasan saya tentang hiperkolesterolemia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya Dr. Dewi Widyastuti, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Saran Dokter untuk informasi kesehatan bermanfaat lainnya. Salam sehat dan sampai jumpa di video selanjutnya.